korupsian di Indonesia, yaitu korupsi kementerian. Sebetulnya, korupsi kementerian merupakan penyakit lama yang sudah menjadi kanker dalam setiap proyek di sebuah institusi yang dahulu kala bernama departemen. Korupsi tipe ini menyeret banyak orang, bukan hanya pimpinan proyek, melainkan juga pejabat eselon 4 hingga eselon 1, bahkan sang menteri bisa terlibat. Ada banyak mantan menteri yang dijebloskan ke penjara entah karena kerakusannya dalam melakukan korupsi atau karena kebodohannya karena telah membiarkan dan mengizinkan korupsi terjadi. Jika begini, wajar saja birokrasi di Indonesia adalah yang paling korup. Kenapa? Karena sekali masuk susah keluar jika tidak ada pelicin. Ini adalah bangunan-bangunan tua dan masih tegar berdiri yang dibangun oleh kerajaan Belanda saat menjajah bumi Nusantara atau Indonesia. Dan yang ini adalah Bendung Katulampa di Kota Bogor yang dibangun pada tahun 1911 atau 100 tahun silam, namun hingga kini masih berfungsi dengan baik. Sementara bangunan ini adalah pintu air Manggarai yang dikelilingi oleh jalan raya dan bangunan besar yang diperkirakan dibangun oleh pemerintah Belanda pada tahun 1919. Sedangkan ini adalah pintu air Kalimalang yang dibangun oleh pemerintah Indonesia kurang dari 50 tahun lalu. Namun sudah jebol beberapa hari yang lalu. Akibatnya ratusan ribu orang di Jakarta kesulitan memperoleh air bersih. Demikian pula halnya dengan ratusan rumah di Nagakeo NTT yang dibangun oleh Dinas Sosial setempat. Belum 1 tahun, bangunannya sudah mulai rusak dan mengkhawatirkan. Padahal proyek ini dibangun dengan nilai 1,3 miliar rupiah, namun kualitasnya, aduhai, buruk niang. Dinding semi permanen bambu dan campuran semen pasir yang sangat rapuh. Lalu mengapa ini bisa terjadi? Penjelasan sederhananya adalah perbedaan antara Belanda dengan pemerintah Indonesia. Penjelasan yang sederhana adalah perbedaan antara pemerintah Belanda dan Indonesia dalam membangun infrastruktur. Belanda merasa akan berada di Indonesia selamanya, sehingga mereka tidak main-main dalam membangun infrastruktur, apalagi mengurangi semen atau pasir demi meraup keuntungan yang besar. Kondisi ini jauh berbeda dengan pemain proyek yang korup di era pemerintahan Indonesia, terlebih pada rezim yang berkuasa saat ini dan justru merasa sebaliknya dengan Belanda. Justru karena merasa tidak berkuasa lebih lama, maka seenaknya melakukan korupsi dengan melakukan penggelembungan nilai proyek atau mengurangi takaran demi mengeruk keuntungan yang besar. Jika begini, bisakah dikatakan penjajah Belanda lebih baik? Atau haruskah kita dijajah lagi oleh Belanda? Saya serahkan jawabannya pada Anda sendiri. Korupsi di institusi pemerintahan seperti Pemda atau kementerian terjadi sejak dulu. Namun ibarat kanker, stadiumnya semakin meningkat dan semakin parah dalam 6 tahun terakhir. Menurut Rianto yang meneliti tentang korupsi dan ekonomi politik di Indonesia, bibit korupsi muncul sejak awal proses perumusan Perda PBD atau PBN dan perizinan, sehingga korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah atau pejabat seolah-olah sah atau legal. Politik anggarannya itu yang menjadi penting. Bagaimana menekan ruang negosiasi ya sama ruang transaksi itu sedemikian rupa sehingga partai politik itu ya baik diwakili oleh mereka kan bersimbiosis dengan pengusaha, baik nanti itu lewat mekanisme di Banggar di DPR maupun lewat birokrasi. Nah biasanya item-item saya melakukan penelitian di beberapa daerah ya, itu setiap item proyek itu sudah tahu siapa nanti dapat gitu. Jadi saya kira beberapa proyek yang dirumuskan seperti kasus-kasus yang muncul sekarang itu sudah pasti ya prosedural prosedural tendernya semua segala macam memenuhi syarat. Hanya saja ya secara substansi di situ sudah direncanakan. Jadi kalau saya sebut itu sebagai bibit korupsi. Makanya KPK itu mencegahnya ya harus dari bibitnya itu. Sebelum tumbuh kembang menjadi buah, jadi pohon, bibitnya itu yang harus. Ada benarnya pendapat Rianto, korupsi seakan terlegalisasi karena peraturan yang dibuat dan pelakunya adalah pejabat yang memiliki kewenangan.
Perhatikan lagi kasus korupsi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang melibatkan dua pejabatnya, yaitu Inyoman Swisanaya dan Dadong Irba Relawan, yang akhirnya menyeret nama Menaker Trans Muhaimin Iskandar. Suap senilai 1,5 miliar rupiah tersebut ternyata untuk melicinkan proyek senilai 500 miliar rupiah. Ironisnya, kehidupan transmigran saat ini justru banyak yang memprihatinkan. Ada lagi yang lebih mengenaskan dan masih terjadi di kementerian yang sama, namun kali ini melibatkan tenaga kerja Indonesia sebagai korbannya. Hasil investigasi majalah berita mingguan Tempo, korupsi dalam bentuk pungli terhadap TKI terjadi hampir di semua lini, mulai dari proses perekrutan hingga pemulangan. Bahkan yang menyedihkan, asuransi jiwa untuk para TKI ternyata dijadikan bancakan oleh pejabat tertentu di Kemenaker Trans dan broker yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah. Luar biasa mengerikan, bersenang-senang di atas penderitaan orang lain yang disiksa di luar negeri. Korupsi di kementerian memang sangat mengerikan. Para koruptor yang sakit jiwa ini memainkan proyek yang ada demi meraih kesenangan duniawi. Tak pelak, korupsi atau permainan kebijakan yang menguntungkan pihak tertentu di kementerian atau instansi pemerintah banyak membuat pejabat setingkat menteri, gubernur, bupati dijebloskan ke dalam penjara dengan status sebagai koruptor. Jika sudah begini, lalu siapakah yang bisa membasmi para koruptor? Seharusnya kepala negara sebagai pucuk pimpinan tertinggi. Namun pertanyaannya adalah, beranikah presiden membasmi korupsi yang terlanjur menggurita? Terus berjuang di garis paling depan bersama semua elemen pemberantas korupsi untuk memimpin jihad melawan korupsi. Capek deh. Pemirsa, selain penegakan hukum, sebetulnya apa yang salah dari pemberantasan korupsi di Indonesia? Mengapa banyak koruptor justru berusia relatif muda? Tetaplah di Metro Highlight.